Tadi dalam perjalanan sebelum sampai ke Banjar, seorang tokoh masyarakat memperlihatkan kepada saya print 3 lembar. Apa isinya? Ada komunitas gay di sekitar kita, ngajak acara pesta gay, laga pedang. Mohon maaf keceplosan. Tapi di ujungnya ada dia buat hadiri tablik akbar Abdul Somad. Ya Allah, musibah apa ini? Padahal pada zaman dulu saksi laut mati yang ada di Yordania, dead sea, dead mati, sea laut, bahrul mayit, al bahru laut, al mayit mayat, laut mati. Tempat apa itu? Tempat ditenggelamkannya LGBT. Ja'alna 'aliha safilaha, kami jadikan bagian bawahnya naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Kami hancur leburkan gara-gara LGBT. Sekarang diperlihatkan LGBT ini di dalam seluruh dunia. Begitu bangga seorang ibu anaknya berubah jenis kelamin. Sekarang anak saya sudah bisa masuk WC wanita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamatkan anak-anak muda kami dari LGBT ini, ya Allah. Bagi yang sudah ada bibit-bibit LGBT, daftar ke FPI biar dilatih dia silat. Masukkan dia ke pemuda Pancasila biar supaya dia gagah dan perkasa. Perempuan-perempuan yang gagah perkasa, apalagi yang laki-laki. Jangan sampai berotot tegap kumis melintang. Di mana acara nanti malam? Sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan membawa seorang laki-laki, di tangannya pakai inai, pakai daun pacar. Apa kata Nabi? Asingkan dia ke Naqi. Ada tempat khusus karantina Covid, karantina LGBT. Orang yang ada bibit-bibit, laki-laki mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki. Ketika ditanya jenis kelaminmu apa? Enggak jelas. Eke laki-laki terjebak di tubuh perempuan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu ada langkah sebelum terjadi. Kalau dia masih ada bibit-bibitnya, maka dia dikarantina di tempat namanya Naqi. Tapi kalau dia sampai melakukan hubungan seksual, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, kalau kamu tangkap mereka melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka pelakunya dan objeknya dihukum. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penyakit masyarakat, ini mesti dituntaskan. Anggota-anggota dewan mesti membuatkan undang-undangnya. Betul? Tidak selesai dengan ceramah, tidak selesai dengan tabligh akbar. Kalau tidak, anak-anak kita ini akan terselamatkan. Bila dia akan yang ada di Thailand sana. Apa nama kontesnya? Kontes Lady Boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Na'udzubillah. Ini menggurita. Bagi yang tak percaya, silakan cari grup-grupnya. Na'udzubillah. Jangan sampai anak cucu kita ada yang kena penyakit seperti ini. Ini berasal dari kampung. Nama kampungnya Sadum. Negeri itu bernama negeri Sadum. Dari Sadum itulah diambil kata sodomi. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Selamatkan bangsa kami ya Allah. Selamatkan anak-anak muda Banjar ya Allah. Malam ini kita sedang mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari narkoba. Insya Allah selama anak-anak ini berada di pesantren Miftahul Ihsan, mereka akan selamat dari narkoba, mereka selamat dari ngelem, mereka selamat dari cabut. Kenapa? Karena masih ada benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada penyakit mental, ada penyakit spiritual, ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Penyakit zahir itu apa? LGBT. Penyakit zahir itu apa? Seks bebas. Penyakit zahir itu apa? Hamil sebelum nikah. Penyakit zahir itu apa? Sakau. Tapi ada lagi penyakit batin, sekuler, liberal, komunis, merusak
sampai puncaknya pada ateis, tidak, Tuhan, keyakinan, meyakini tidak ada Tuhan, nggak ada itu Tuhan, sampai akhirnya dia kafir dan mati dalam keadaan gila, Nietzsche namanya. Nietzsche berkata dulu Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Nietzsche akhirnya gila, na'udzubillah. Maka pondok pesantren bisa menyelamatkan anak-anak kita. Inilah buktinya, anak-anak kita ini insya Allah selamat dari penyakit zahir dan batin. Daftarkan anak Anda ke pesantren Miftahul Ihsan Banjar sebelum tanggal penutupan berikut ini. Di Banjar belajarnya online atau offline? Pangkalnya, ujungnya len. Tapi yang jelas malam ini semuanya hadir. Itu menunjukkan nyata, ilmunya bukan alam gaib, betul? Hijrah. Bapak-bapak yang selama ini tidak memperdulikan pendidikan anak-anaknya, hijrah. Anak-anak muda yang selama ini melupakan agama Allah, hijrah. Alhamdulillah ada hijrah biker subuhan. Anak-anak muda yang hobi naik motor, hijrah. Saya bicara hijrah semuanya pindah tempat. Anak-anak muda pun pindah tempat semua, hijrah. Masya Allah, mereka tidak mau dekat dengan perempuan. Kami hijrah, kata dia. Tabarakallah. Ibu-ibu jangan hijrah, ibu. Ibu tetap di tempat ibu. Soalnya kalau ibu pindah nanti suami ibu diambil pelakor. Insya Allah ibu semuanya baik-baik. An-nisa imadul bilad. Perempuan ini adalah tiang negara. Idza salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, kalau perempuan di Banjar ini baik, maka negeri ini menjadi baik. Tapi kalau sudah perempuannya rusak, maka dunia Banjar akan tenggelam. Kalau saya ceramah pada 100, yang mendengar ceramah saya tinggal 50, yang bawa pulang tinggal 20, yang berani ngomong ke istrinya tinggal 10, yang didengar oleh istrinya tinggal 5. Tapi kalau saya ceramah ke ibu-ibu, 500 orang mendengarkan ceramah saya, pulang ke rumahnya 100 orang ibu-ibu, hanya 100 jamaah ibu-ibu mendengarkan tausiah Abdul Somad. Pulang ke rumah, dia ceritakan ke suaminya menjadi 200. Mas, AA, ini kata Ustaz Somad, dengarkan. Kalau enggak, anaknya mendengar menjadi 400, cucunya ikut mendengar menjadi 450, yang lain belum punya anak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perempuan luar biasa. Malam ini mengapa jamaah melimpah ruah? Kemana mata memandang ada jamaah. Pandang ke kanan jamaah, pandang ke depan jamaah, pandang ke kiri jamaah, pandang ke belakang. Baru foto saya. Di belakang pun ada juga jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah melimpah ruah dari bawah sampai ke atas. Ini pastilah karena ibu mereka adalah ibu yang hijrah dari yang tak baik kepada yang baik. Apa tanda hijrahnya diterima Allah Subhanahu wa taala? Ada perubahan. Setelah tahun 1442 ada perubahan. Dulu sebelum 1442 orangnya pelit, bin medit, bin bakhil, bin apa lagi? Koret. Ternyata nasabnya hafal semua. Tapi setelah hijrah dia menjadi orang yang dermawan. Begitu dia datang ke pesantren Miftahul Ihsan, dia lihat bangunan belum selesai, langsung dia datang ke Kiai. Pak Kiai, berapa semen yang perlu untuk ngecor lantai atas? Kata Pak Kiai, diperlukan sekitar 200 sak semen lagi. Tenang Pak Kiai, kamu mau kirim? Enggak, nanya aja. Dia menjadi orang yang sangat dermawan. Orang yang berhasil hijrahnya bukan bertambah berat badannya. Orang yang berhasil hijrahnya bukan wajahnya. Orang yang berhasil hijrahnya adalah ada perubahan dalam dirinya. Yang sebelumnya tidak takut kepada Allah, yang sebelumnya cuek aja, azan dianggapnya angin lalu. Tapi setelah hijrah, hayya 'alas shalah, segera dia datang ke masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda yang hatinya tergantung di masjid, badannya di kantor, badannya di jalan, tapi hatinya. Sekarang terbalik,
badannya di masjid, hatinya di pasar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di depan saya ini adalah anak-anak muda yang badannya di tanah lapang, badannya duduk di sini, tapi hatinya tergantung di masjid. Percaya? Kenapa nggak ke masjid? Covid, Pak Ustaz. Dulu sebelum Covid nggak ke masjid juga. Kata Covid, aku terus yang salah. Dikit kata Covid. Mudah-mudahan Covid terangkat dari jamaah kita. Ustaz ngomong Covid terangkat. Ustaz sini nggak pakai masker. Pakai masker itu bukan di dagu, Pak Ustaz, di mulut. Oke, kita pakai. Apa yang mau ditakdirkan? Mana tahu ada yang komen nanti. Ini kan mau nggak pakai masker? Udah pakai. Kok nggak di mulut? Banyak kali cerita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua adalah hijrah. Yang pertama iman, yang kedua hijrah. Innalladzina amanu, mereka yang beriman kemudian mereka hajaru. Adakah gunanya orang hijrah kalau tidak beriman? Tidak ada. Diambil debu, diletakkan ke telapak tangan, dihembus dengan napas yang paling kuat, habaan mansura. Begitulah amal kita kalau tidak dengan iman. Habitat a'maluhum, amal mereka gugur seperti pokok kayu yang kering kerontang, daunnya dihembus angin, tak tersisa sedikit pun. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, kami datangkan semua amal-amalmu. Ini sekolah yang kau bangun, ini anak yatim yang kau sekolahkan, ini fakir miskin yang kau berikan beasiswa, ini semen yang kau wakafkan. Tapi kalau tidak ada iman, seperti debu yang dihembus angin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudra yang gelap, pasti akan dinampakkan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, kalau boleh tahu tapak kaki semut itu sepatunya nomor berapa, Pak Ustaz? Aduh, itu tekstual, itu dipahami bahwa masalah itu walau kecil sekalipun tetap akan wa ta'ala. Yang kecil-kecil mudah-mudahan diampunkan Allah. Dosa kepada manusia tidak bisa pakai istighfar. Dosa kepada manusia mesti kita bayar. Hutang piutang mesti dibayar. Yang belum bayar hutang juga besok buatkan catatan penanggalan hutang baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang selama ini gak datang, stop. Aku mau berdamai. Peace. Peace artinya damai. Pipis kencing. Ngapain ente datang kemari? Aku dulu kan belum bayar hutang. Iya, mau bayar kapan? Aku mau buat penanggalan baru, akan bayar hutang tanggal 1 Januari. Oke, tahunnya? Tanggal penting, tapi ada yang lebih penting lagi tahun. Untuk apa 1 Januari, tahunnya nggak jelas. Fanaziratun ila maisarah. Siapa yang dalam kesulitan, maka buatlah tanggal baru sampai dia lapang rezekinya. Mudah-mudahan yang hadir malam ini supaya disegerakan dia bayar hutang. Sudah dibuat tanggal baru, enggak juga bayar hutang. Level yang paling tinggi. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Mudah-mudahan yang memberi pinjaman dibukakan Allah pintu hatinya, disedekahkannya. Wah, yang mengucapkan amin ini dua kemungkinan. Yang beri pinjaman atau yang minjam. Wa atasaddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Tapi yang menghafal ayat ini adalah zaman. Sekarang banyak yang menghafal ayat ini yang minjam. Wa khairul lakum. Pasih pula di ayat itu. Ayat yang lain tak ada di. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar agama
bukan sekedar kebenaran, tapi belajar agama adalah kesalahan buku merah masyarakat tanpa riba. Ustaz tahu dari mana? Menunjukkan buku deh. Begitu saya cerita utang, langsung dia naikkan buku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita dililit hutang. Makanya doa diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'i, sampai dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang. Karena kalau kita sudah kita akan dikuasai orang. Ya Allah, dosa-dosa kami yang lalu-lalu tolong ampunkan, maafkan ya Allah. Astolil firdausi ahla wala qawan naril jahimi taubatan wafir dhunubi firul dhambi. Ya Allah, firdausi ahla, aku tak layak masuk Allah, aku tak layak masuk surga Jannatul Firdaus karena dosaku banyak ya Allah. Lalu kau mau masuk surga yang mana? Kalau gitu aku masukkan neraka ya. Aku tak kuat masuk neraka. Terus kau mau kemana? Enggak sanggup, amalnya enggak banyak. Terus ya udahlah masuk surga aja lah. Memang itu yang ku mau. Taubatan, berikan aku taubat. Waghfir dzunubi, hapuskan segala dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azim. Dzunubi lu'adadir rimani. Dzunubi, dosa-dosaku. Mislu a'dadir rimani, seperti buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Tapi aku yakin dan percaya ampunanmu lebih besar lagi daripada itu Allah. Maka bersihlah segala dosa-dosa kita, kita pun masuk langsung ke dalam surga tanpa transit di neraka. Semua yang hadir malam ini semuanya masuk surga. Ketika orang Banjar semuanya masuk ke dalam surga, dipersilakan oleh malaikat, salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Selamat datang wahai penghuni surga dari Banjar. Masuk mereka semuanya, masuk merekanya semua. Setelah masuk mereka ke surga, semua orang Banjar terkejut karena mereka lihat Ustaz Somad sudah duluan. Itu doa. Masalah siapa yang masuk duluan terserah. Mau saya duluan, Bapak Ibu belakangan boleh. Atau Bapak Ibu belakangan saya duluan boleh. Yang penting kita saling mendoakan. Ustaz Somad, pandang wajah kami Ustaz. Nanti kalau kami di neraka tolong tarik tangan kami Ustaz. Ente kok pede sekali masuk neraka. Nabi yang mengatakan man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah Rasulullah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Percaya enggak? Ya enggak percaya silakan masuk neraka. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga? Datang sahabat nanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk dalam surga. Tapi kita insya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina astaghfirullah al-baraya astaghfirullah minal khataya
Astaghfirullah Rabbal Bara Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal Baraya minal khataya. Kalau istighfar itu sama Allah lagunya yang merayu, yang lembut. Astaghfirullah gitu. Ini istighfar pakai lagu metal. Astaghfirullah minal khataya. Apa ini? Berdoa pun begitu juga. Santri-santri kalau pulang kampung diajari berdoa, gitu juga. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan. Allahumma hawin alaina fi sakarat maut. Ini kadang doa nggak jelas juga. Maut. Saudara keinginkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita buat proposal mau datang ke rumah Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, buat proposal untuk bangun pesantren. Tentu kita minta lemah lembut. Bupati tolong berikan 5 pesantren. Coba kalau semen, kerikil kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Kita berapa kali? Jangan-jangan tangan kita aja istighfar. Mana sinetron Korea tadi? Mulutnya beristighfar, hatinya nggak ada sama sekali. Kan mustahzi. Dia sama seperti orang yang mengejek-ejek, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua hijrah, yang ketiga walladzina jahadu jihad. Sekarang banyak orang takut menyebut jihad. Jihad kata dia jahat. Jihad adalah teroris kata dia. Kalau bukan karena jihad, maka kita tidak Islam hari ini. Betul? Kalau nggak ada jihad menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab gimana? Bisa sama Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab, apa kabar? Toleransi ya. Jadi pancungnya kepala kau sudah. Kalau nggak ada jihad, kita nggak Islam hari ini. Para ulama datang kemari, mereka menempuh perjalanan panjang jihad. Tapi hari ini berjihad kita tidak lagi seperti itu. Jihad kita adalah melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan keterpurukan. Di antara jihad pendidikan adalah mendirikan pondok-pondok pesantren. Dari pondok ke pondok, tadi malam di pondok pesantren, pagi tadi di pondok pesantren Hamalatul Quran, sekarang di pondok pesantren Miftahul Ihsan, besok di pesantren yang istrinya dibawa jalan kaki dari Ciamis kilometernya. Messi. Besok penutupan husnul khatimah. Khatimuhu khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita adalah, jangan bayangkan umat Islam itu tiba-tiba mengambil pisau dapur pancung kepala tetanggamu. Bukan begitu, bodoh. Makanya belajar. Kalau nggak ngerti Islam, datang ke Miftahul Ihsan, temui kiai, datang ke umat Islam. Santri-santri, apa itu jihad? Jahada yujahidu mujahadah. Ada namanya jihad. Jihad itu dari kata jihad itulah ijtihad. Jihad itulah jihad. Dari kata jihad itulah. Makanya orang yang mengeluarkan hukum mengambil dalil dari Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Syar'u man qablana, Saddu Zara'i, Qaulus Sahabi, Istihsan, Istishab, akhirnya melahirkan hukum. Ulama yang melahirkan hukum itu disebut dengan mujtahid. Ilmunya
hanya disebut dengan ijtihad, mengerahkan segenap kemampuan. Maka kerahkanlah segenap kemampuan untuk menolong, maka itu disebut dengan jihad. Ini coba ditulis di Google itu, jihad, langsung keluar karikatur orang kepalanya bom mau meledakkan orang lain. Apa ini? Menyesatkan orang. Jihad kita termasuk malam ini adalah jihad. Jihad apa nggak jihad? Ibu-ibu yang paling berjihad malam ini. Bapak-bapak juga jihad malam ini. Berapa grup gaple yang bubar malam ini? Tapi insya Allah semuanya dapat pahala insya Allah. Kawannya sudah ngirim WA dari tadi. Bro gimana? Aku udah nunggu sebentar. Ustaz Somad nggak lama ceramah, 60 menit aja. Tapi tadi kata Ustaz, kata Kiai, habis ini kita ke Habib Zaki. Ya nggak apa-apa, kita main gaple midnight. Oleh sebab itu maka kita akan terus selamanya berjihad. Setan aja berjihad. La'atiyannahum min baini aidihim, akan aku datangi mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an samailihim dari kiri. Setan akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Begitu seriusnya setan mau masuk neraka. Makanya setan heran kalau melihat anak-anak muda cuma mengajak pengajian sekali SMS, yuk ngaji yuk. Begitu orang nggak mau langsung berhenti. Kata setan, aku aja mau masuk neraka seserius ini, masa ente sekali ngajak kalah? Kita ini nggak ada apa-apanya sama setan, iya kan Set? Oleh sebab itu kita perbaiki jihad kita. Jihad yang pertama adalah jihad melawan kebodohan. Ramaikan pengajian-pengajian ibu-ibu, pengajian mak-mak. Nama pengajiannya apa? M3, mak-mak milenial. Pengajian biker subuhan. Saya udah dapat jaket biker subuhan, pemasangan jaket biker subuhan, pasang foto-foto. Habis itu saya tanya, jaketnya saya bawa pulang, bawa pasang. Soalnya di beberapa tempat ada jaket biker subuhan, masya Allah, tabarakallah. Nanti acara ulang tahun biker subuhan di Batam hari Ahad ini, kami akan naik motor 1000 motor menyeberangi jembatan Barelang. Akan disuting dari atas. Ustaz Somad nanti akan naik motor besar katanya. 2 hari sesudah itu datang SMS, maaf Ustaz, anak-anak muda takut nggak pede, jadi Ustaz dikasih motor kecil aja. Ini namanya strategi dakwah. Selama ini kita berdakwah khutbah Jumat, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Mereka kan di masjid, emang takut sama Allah. Sekarang kita ajak mundur selangkah supaya dapat 1000 langkah. Nah, kita ikuti gaya-gaya anak muda. Anak muda pakai sepatu bot, kita pakai juga. Kita pakai, jangan pakai celana setan. Anak muda pakai rompi, kita pakai. Anak muda-muda, kita tetap tua. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan anak-anak muda kita selamat insya Allah. Dakwah jihad menyelamatkan orang minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Maka insya Allah ini bil khusus Banjar datun thayyibatun warabbun. Pertahankan negeri ini menjadi negeri santri, negeri ulama, negerinya ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai mati pondok pesantren. Ada tanah-tanah wakafkan. Pak Ustaz Somad, itu tanah itu udah saya wakafkan. Tanah kamu? Enggak. Enggak bisa kita wakafkan tanah orang lain. Wakafkan tanah. Ada orang mati bawa surat tanah. Yang mati nanti hanya membawa bekal amal soleh, bukan somad. Amal soleh. Makanya yang selalu kita minta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Hai guys. Masya Allah, tabarakallah. Jihad apa lagi? Jihad ekonomi. Belanja ke warung tetangga. Setuju? Jangan belanja yang membuat orang kaya jadi lebih kaya.
Mereka cuma cari kaya, duitnya dibelanjakan ke luar negeri, tapi belanja ke warung tetangga, membantu ekonomi mereka. Anaknya mau sekolah, anaknya mau makan. Kalau nawar-nawar aja, jangan membunuh. Ini belanja beli kue, ini berapa satu? 3.000, 1.000 ya. Kau nawar pembunuh. Anak dia bayar uang sekolah, walaupun sekolahnya online, tapi bayarnya tetap offline. Bantu dia, dia mau sekolah. Kada al-faqru ayyakuna, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Mereka jual akidahnya hanya karena baju kaos oblong bekas. Mereka jual keyakinannya, imannya hanya karena mie instan. Maka ditanggung jawab kita bersama. Hai yang kaya-kaya, kau pikir kau sudah lulus dengan kekayaanmu? Kalau ada orang miskin kau katakan sabar ya. Kalau ada anak yatim kau katakan sabar ya. Tapi yang kaya-kaya kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kekayaanmu akan dituntut di hadapan Allah. Sudah berapa anak yatim yang kau sekolahkan? Sudah berapa janda-janda yang kau selamatkan? Janda-janda tuang sudah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kaya-kaya malam ini terbuka pintu hatinya. Sudah ku sampaikan ya Allah, bukakan pintu hatinya ya Allah. Tidak juga, kuserahkan daripadamu ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jihad menyelamatkan umat dari kebodohan. Jihad menyelamatkan umat dari ketidaktahuan. Pondok pesantren solusinya. Yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang sampai malam ini belum juga mendaftarkan anaknya ke pesantren, nauzubillah. Yang sudah kusampaikan berapi-api, dia juga tidak mau. Siap-siap aja anak. Aku bukan mendoakan, lihat aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jihad ini amat sangat penting. Kerahkan segenap kemampuan kita. Hal adullukum min adzabin alim. Maukah kamu kutunjukkan perniagaan, bisnis menyelamatkan kamu dari azab yang amat sangat menyakitkan? Apa itu? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, Allah bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan diri kamu. Allah ashtara minal mu'minin, Allah sudah memberi, Allah sudah membeli, Allah sudah membeli hartamu, nyawamu sudah dibeli Allah. Bi anna lahumul jannah, kau masuk surga. Jual beli dengan hartamu, kau jual nyawamu, kau terima surga. Kau belikan hartamu, kau berikan nyawamu, maka kau masuk surga. Sudah dijual apa belum? Allah ashtara minal mu'minin, Allah membeli dari orang beriman ampun nyawa mereka, wa amwalahum, harta mereka, bi anna lahumul jannah. Kalau mereka mau menjual harta mereka, mereka mau menjual nyawa mereka, Allah balas mereka dengan surga. Malam ini kita sudah ikrar, kita jual nyawa kita, kita jual harta kita, maka Allah membelinya dengan surga. Amin. Barang yang sudah dijual 2 kali. Jangan kepada dunia, jangan jual harga dirimu kepada kepentingan sesaat semata, tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Hidup kami, tujuan kami, maksud kami hanya Engkau semata ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, maha suci Allah. Allah maha suci. Memangnya Allah itu kotor? Memangnya Allah itu seperti sajadah yang kena tai cicak? Allah itu suci atau tak suci? Suci. Tapi ada orang yang menodai Allah. Dia katakan Allah itu lemah. Dia katakan Allah. Maka kita katakan Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah. Yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, pulang dari sini pergi ke rumah sakit, lihatlah berapa orang cuci darah karena buah pinggang tidak berfungsi, langsung hidup lampu. Lihatlah nikmat Allah yang luar biasa. Malam ini kita masih sehat walafiat, malam ini kita masih hidup. Andai bayar nafas ini, oksigen ini, sudah lama kita ini mati. Maka nikmat Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Tidak ada yang besar. Orang-orang kaya itu kecil, pejabat-pejabat itu kecil, orang-orang yang punya duit itu kecil. Buktinya apa? Orang kaya punya duit banyak, nggak bisa makan enak karena jantung koroner, diabetes meletus. Yang enak siapa? Santri. Makannya lahap. Betul? Oleh sebab itu maka kita katakan subhanallah walhamdulillah. Tapi masih ada godaan menyembah pokok kayu, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah hewan, menyembah sungai. La ilaha illallah. Ada lagi yang sombong, aku yang perkasa, aku yang kuat, aku yang punya tenaga. Kita katakan wala haula wala quwata illa billah. Lalu siapa yang membuat Abdul Somad bisa bersuara menggelegar hari ini? Allah. Mikrofon itu yang menciptakan manusia. Manusia itu yang menciptakan Allah. Ibu bapak bisa kelihatan malam ini seperti pelangi. Dari mana? Dari lampu. Lampu siapa yang buat? Bule dan Pak Le. Manusia yang menciptakan itu siapa? Allah. Maka kalau begitu semua ini ada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billah. Banyak-banyak zikir, banyak pikir, penting. Tapi kalau terlalu banyak pikir, kurang zikir, nanti error. Bisa bicara sendiri, lama-lama senyum ke angkot. Banyak-banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja selawat, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asra sayyiat, Allah balas 10 kebaikan. Allah hapuskan 10 kesalahan. Asra darajat, Allah naikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Ada yang pulang, ada yang bertanya, dari mana tadi kajian tabligh akbar bersama Ustaz Abdul? Kan macam-macam, saking banyaknya aku lupa. Dia cuma menyampaikan 3, innalladzina amanu, kemudian jahadu, yang paling penting bersama iman, tinggalkan yang jelek, yang dosa. Setelah itu kita berjihad dengan harta dan nyawa kita. Mudah-mudahan yang ekonominya macet semakin lancar. Tapi niatkan dalam hati, kalau berhasil saya akan bangun masjid. Amin. Kalau berhasil akan buka pesantren tahfiz Quran gratis. Amin. Kalau berhasil akan buka panti yatim free gratis. Begitu kita udah selesai dengan dunia ini. Kita tidak perlu terkecoh dengan dunia. Kita tidak lagi ingin pakaian sampai 4-5 lapis. Emang demam? Kita ingin pakaian banyak, kita bagikan ke fakir miskin, anak yatim. Kita akan buatkan tabligh akbar, kita hadirkan para alim ulama, kita selamatkan umat dari itu yang akan kekal abadi. Kita didik anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Jadikan anak-anak kami ini menjadi penghafal Quran, ya Allah. Seketika kita mati menghadap Allah, mereka malam-malam membuka Quran, berdoa kepada Allah, Bilfirli wali walidayya warhamhuma bukanya Quran, Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Setelah itu dibacakannya, sampaikanlah pahala bacaan ini untuk orang tuaku ya Allah. Itulah kebahagiaan seorang tua yang melahirkan anak meregang nyawa, yang keringat dan air mata sampai akhirnya anak itu berhasil. Tapi keberhasilannya bukanlah kebanggaan orang tua. Keberhasilan di atas segala keberhasilan adalah ketika doa-doanya sampai ke alam barzah kita. Yang dapat doa ini bukan cuma bapak ibu, doa dari Banjar ngalir ke makam Abdul Somad di Pekanbaru Riau. Belum lagi. Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan Ustaz Somad ini keliling ini? Di musim Covid dia pergi ke sana, pergi kemari, Banjar, besok ke Ciamis. Mau apa? Gak ada apa-apa. Jangan takut. Kekuatan apa-apa. Abdul Somad cuma ingin mengingat sebelum mati, sebelum malaikat maut datang. Mudahan segala yang kita lakukan ini menjadi amal soleh. Pondok pesantren yang sudah bersedia, bersusah payah, semua panitia, semua donatur, mudah-mudahan dilipat gandakan Allah balasan pahala untuk mereka. Ala hazihin niyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نتوسل إليك بحق سورة الفاتحة. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari hutang piutang ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, berikan kesembuhan untuk selamanya. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, rahmati, ampuni, lapangkan kuburnya. Wala raghiban illa anjabatah. Yang sudah lama menikah belum punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuannya dengan selamat ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassar ya rabbal alamin. Segala hajat dunia, hajat akhirat, sampaikan hajat kami itu dengan pertolongan Engkau ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina. Para pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan amanah yang Kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Adapun ulama-ulama kami, panjangkan umur mereka ya Allah. Berkahi kami dengan ilmu mereka ya Allah. Bil Quran, turunkan rahmatmu ke Banjar dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran. Jadikan santriwan santriwati anak-anak kami menjadi para min kulli su'. Jaga anak-anak kami dari narkoba, jaga anak-anak kami dari zina, jaga anak kami dari LGBT. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal suyuf al والمحن من بلدنا هذا Indonesia خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. Angkat malapetaka, bencana, musibah, bil khusus wabah COVID-19 dari negeri kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah.
wa barakatan fir rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qabla al-maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, kami ketika segala amal kami dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Wali azwajina, keluarga kami. Wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Wali man hadarana, semua yang hadir di majlis Allah. Allahumma rzuqna al-istiqamah ala syari'atil gharra wa tariq, berikan kami istiqamah di jalan yang lurus ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha, dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami akan dibangkitkan. Dengan itu kami akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami dalam surga Jannatul Firdaus ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita baca salawat sambil bubar dengan tenang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.